Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube Resares. Ya, udah lama banget bro ini nggak bikin video. Tapi tenang ya, sekarang udah mulai bikin video lagi. Nah, ini awal mula bikin video di tahun 2022 ini, sekaligus saya mau mulai project baru lagi bro. Nah, ini projectnya ini miniatur truk Isuzu Elf NMR. Seperti video di project miniatur truk yang sebelumnya, ini saya membuatnya dengan menggunakan printer 3 dimensi bro. Jadi kalau teman-teman mau tahu seperti apa sih untuk project miniatur truk kali ini, tonton terus ya videonya sampai akhir. Jangan lupa buat di like, komen, dan subscribe. Oke? Nah, untuk project baru kali ini saya membuat model miniatur truknya ini Isuzu Elf NMR 71. Untuk skalanya sendiri ini masih sama dengan skala yang sebelumnya, yang Canter warna kuning itu bro, yaitu skala 1:14. Untuk ukurannya hampir mirip sih, sekitar panjangnya ini sekitar 43 cm, lebarnya 13-an cm, sama tingginya ini kalau kabinnya ini sekitar 12 cm. Dari sini berarti sekitar 14-an cm. Nah, kalau untuk pembuatannya sendiri ini masih menggunakan mesin printer 3 dimensi seperti produk Canter yang sebelumnya, dan ini belum saya finishing ya bro, biar besok dibuat konten lagi untuk finishingnya. Ini masih kelihatan garis-garisnya dari hasil print 3 dimensinya ini. Dan masih seperti Canter yang sebelumnya itu, nanti untuk penjualannya ini saya jual bahan mentah seperti dulu aja bro. Untuk finishingnya belum bisa. Kalau mau jual sampai finishing nanti saya jualnya lewat Tokopedia. Untuk bagian kabin, interior, sasis, mungkin ada usul dari atau saran dari teman-teman part apa aja yang mungkin mau ditambahkan untuk di paket penjualannya. Nanti ini interiornya udah komplit, nanti stiker sama seperti sebelumnya juga saya ikutkan. Terus mungkin ini ya tambahan nanti talang air, nanti saya buat sekalian biar nggak bingung. Terus ini sebenarnya udah ada tapi copot entah kemana tadi, sama ini, sama palangan di door trimnya ini juga copot. Sama nanti saya mau sekalian tambahkan ke produknya mungkin akrilik yang 1,5 mm, karena kemarin ternyata lumayan cukup sulit untuk akrilik 1,5 mm, kebanyakan yang 2 mm, dan itu kalau pakai 2 mm agak sedikit keluar bro. Nah, mungkin teman-teman bisa nambahin saran apa aja yang mau ditambahkan. Mungkin ini lampu belakang ini nanti juga saya ikut tambahkan. Terus gini bro, sebenarnya kan ini kalau dari bahan 3D printer ini plastiknya kan plastik yang titik lelehnya itu rendah ya bro. Jadi sebenarnya kalau buat kaki-kaki atau pernya ini sebenarnya cuman buat pajangan aja seperti ini kemampuannya. Tapi sebenarnya bisa sih kalau mau dipaksakan dibuat RC, asalkan nggak buat muatan yang berat-berat. Tapi kalau mau buat RC sebaiknya di bagian per yang atas sendiri ini dilapis pakai plat biar nggak gampang patah. Ini kalau mau RC juga sih udah seperti yang dulu saya siapkan buat dudukan servonya, servo kecil. Ini mau ditaruh, servonya mau ditaruh di belakang atau di depan bisa, tinggal digeser aja. Untuk engsel seperti itu. Terus ini filter, tangki, ini bagian cerobong filternya, ini belum saya finishing semua.
Terus untuk gardan seperti biasa, nanti bisa pakai gardan WPL kalau mau dibikin RC. Dan untuk bahan karetnya sendiri ini ada beberapa pilihan juga ya di Tokopedia ataupun Shopee. Ada yang modelnya dalemannya kopong seperti ini, ada yang langsung nggak model kopong, itu tinggal cari aja di Tokopedia. Ban miniatur truk atau ban miniatur bis di Shopee juga ada, di Tokopedia juga ada. Yang ini ukurannya yang bisa masuk di velg ini yang ukuran 5,8 cm. Nah, ini masih kasar. Nanti videonya finishing sekalian saya bikin videonya untuk tutorialnya. Untuk dashboard juga masih kasar. Door trim komplit. Mungkin nanti ditambahi untuk kaca kecil bagian dalamnya itu, bro. Untuk lampu depannya ini belum saya kasih mika, ini cuman reflektor saya cat warna chrome. Nah, untuk variannya sendiri ini sekarang kan Isuzu juga udah ngeluarin Euro 4 nya. Kayaknya kalau buat kabinnya ini sama, cuman mungkin detail-detailnya ada yang beda, saya juga kurang merhatiin. Sama ini mungkin kalau di aslinya itu cuman beda bagian mesinnya aja yang udah Euro 4. Mungkin teman-teman yang tahu detailnya perbedaannya apa aja bisa komen. Nah, ini dia. Untuk kabinnya sendiri masih sama, ini masih model fix, belum bisa dibuka tapi udah bisa jungkit. Dan ini udah full interior ya. Ini udah ada pegangan tangan juga. Untuk dudukannya seperti ini. Nanti kalau mau pengunci tinggal tambahkan pengunci aja, mungkin bisa pakai magnet atau apa kreasi teman-teman. Ini dudukan buat dinamo kalau mau di-upgrade jadi RC. Seperti ini. Bagian belakangnya ini reflektornya nanti tinggal dicat warna chrome, terus tambahin mika, tinggal kasih skotlet warna merah dan orange. Udah jadi mirip keluaran dari dealer, bro. Untuk harga partnya ini atau komponen-komponennya dari kabin, sasis dan lain-lainnya mungkin dari sektor kabin ya yang ada kenaikan harga, soalnya kan ukurannya ini lebih besar, bro. Kalau dari Canter ini sedikit lebih besar, jadi materialnya juga lebih banyak. Jadi nanti saya kalkulasi dulu kalau dibanding kabin Canter nanti tambahnya berapa gitu. Besok kalau udah sekalian finishing pas rilis produknya saya sebutin harganya seperti biasa kalau mau beli bahan-bahan mentah 3D nya ini. Nah, dan satu lagi, bro, apakah kalau bikin miniatur truk atau bikin miniatur yang lainnya, semua miniatur, kalau dibikin pakai 3D printer itu hasilnya langsung bagus atau dijamin mirip sama aslinya? Menurut saya sih enggak, bro. Kalau bikin miniatur pakai 3D printer, kita itu juga harus desain atau membuat gambarnya itu dari awal, dari imajinasi kita, dari referensi, dari ukuran, dari brosur. Itu kita semua yang nentuin. Hampir sama kalau kita mau bikin manual. Nah, kalau kita udah dapat gambar 3 dimensi, misalkan dari pabrik Isuzu langsung gitu, tinggal kita ngecilin, mungkin bisa langsung persis dibikin pakai 3D printer. Tapi kan nggak seperti itu, bro. Kita tetap harus cari sendiri gambar-gambar referensinya, ukurannya, dan imajinasi kita. Nah, kalau mungkin gini bedanya, kalau kita bikin manual, kita itu ngukir langsung di bahannya. Nah, kalau kita bikin pakai printer 3 dimensi, kita itu ngukir atau gambarnya itu di komputer atau di software. Jadi kita ngandelin imajinasi juga, bikin lengkungan seperti ini, terus seperti ini. Kita harus banyak cari-cari gambarnya ini.
Kalau nggak nemu gambar, kita gambarnya nggak pas, hasilnya ya nggak bakalan mirip walaupun dibuat dengan printer 3 dimensi juga. Nah, mungkin kalau kelebihannya sih, kita kalau mau revisi kita tinggal revisinya di gambar 3 dimensi atau di softwarenya. Dan untuk presisi kanan kirinya mungkin bisa lebih mendekati. Walaupun kalau ngukir juga, kalau kita udah terlatih, udah beneran ngukir di PVC atau di triplek, mungkin hasilnya bisa lebih mirip juga. Jadi tergantung kitanya juga yang bikin, mau dibikin dengan cara manual atau gambar software menggunakan printer 3 dimensi itu, bro. Nah, mungkin cukup dulu untuk video kali ini. Ikuti terus ya untuk proyek miniatur truk Isuzu Elf NMR ini. Nanti akan saya update terus videonya. Terima kasih sudah menonton.